Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang exploratory data analysis atau bisa disebut dengan EDA satu variabel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jozanela Zahira dengan NIM 10305250072. Selanjutnya dengan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ningtyas Eda Larasati dengan NIM 1030525000058. Dan rekan saya, Saya atas nama Talita Naomi Sitepu dengan NIM 1030552530005. baik. Untuk soal ini, kami menggunakan data tinggi badan dengan 100 orang responden dalam bentuk sentimeter. Untuk ukuran pemusatannya terdapat min 165,194 dan median 164,65, modus 175,8. Dan yang kedua, ukuran penyebarannya, range-nya 42,2, variansinya 72,937, dan simpangan bakunya 8,49743. Untuk kuartil 1, kuartil 3, dan interkuartil range atau IQR, terdapat kuartil 1 160,125, kuartil 3 170,8, dan IQR-nya 10,675. Untuk identifikasi outlier-nya tidak memiliki outlier karena data cenderung sama atau menengah, tidak ada yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Untuk visualisasinya dapat melihat histogram berikut dan box plot-nya. Itu berikut. Baik. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkan presentasinya. Silahkan. Baik, untuk soal nomor 6 yaitu interpretasikan hasil analisis Anda secara naratif. Baik, berdasarkan hasil analisis statistik terhadap data tinggi badan yang sebanyak 100 responden ini, diketahui bahwa data tinggi badan rata-rata responden ini adalah 165,19 cm ya. Dengan median sebesar 164,65 cm, nilai mean dan mediannya itu saling berdekatan atau cenderung simetris dan samalah. Lalu tidak terdapat penyimpangan yang signifikan juga. Untuk rentang nilai tinggi badan responden berada di antara 143,4 cm hingga 185,6 cm dengan rentang keseluruhan sebesar 42,2 cm. Dan dengan hal ini dapat menyatakan bahwa data variasi tinggi badan cukup beragam, namun masih dalam batas kategori tinggi badan dewasa pada umumnya. Selain itu, data ini juga memiliki simpangan baku sebesar 8,49 cm dan variasi 72,94 yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif tidak terlalu terpencar jauh dari nilai rata-ratanya. Dan bisa dilihat bahwa di sini ada nilai kuartilnya. Kuartil pertama 160,125 cm, terus kuartil 2-nya sama kayak median, yaitu 164,65 cm, dan kuartil 3-nya itu 170,8 cm. Yang mana berarti data ini 50% respondennya itu memiliki tinggi badan dalam rentang 160,125 hingga 170,8 cm. Yang menunjukkan tinggi badan para responden ini tuh normal. Selanjutnya dalam analisis outlier menggunakan metode interquartile range atau IQR diperoleh bahwa pagar dalam bawah dan pagar dalam atas itu masing-masing sebesar 144,11 cm dan 186,81 cm. Seluruh data tinggi badan ini berada dalam rentang yang mana tidak memiliki outlier.
Hal ini membuktikan bahwa data sudah valid dan data tidak ada nilai ekstrim yang dapat memengaruhi interpretasi data ini. Lanjut untuk grafik Blockspot dan histogramnya tadi sudah ditampilkan oleh Laras di soal nomor 5. Itu tuh dapat disimpulkan bahwa data tinggi badan responden itu berdistribusi normal dan mendekati nilai yang mayoritas respondennya itu berada di rentang 160 hingga 175 cm. Untuk soal 2, interpretasi bentuk distributif berdasarkan hasil analisis pada soal 1 tadi. Untuk soal nomor 1, jelaskan apakah distribusi data cenderung simetris, miring kanan atau miring kiri. Berdasarkan hasil analisis pada data tinggi badan responden, bentuk distribusi data cenderung simetris. Hal ini dapat dilihat dari nilai min, median, dan modus yang berada pada kisaran nilai yang hampir sama, sehingga tidak terdapat ketidaksimetrian data yang signifikan ke kanan maupun ke kiri. Untuk soal nomor 2, apa yang dapat diceritakan terkait penyebaran data dan interpretasinya? Penyebaran data tinggi badan merupakan bahwa tinggi para responden cukup bervariasi. Ada responden yang memiliki tinggi sekitar 150 cm dan ada juga yang mencapai 185 cm. Sehingga jarak atau perbedaan antar data termasuk cukup lebar. Namun sebagian besar tinggi responden berkumpul pada kisaran 165 hingga 175 cm yang merupakan tinggi badan umum untuk orang dewasa. Dari penyebaran ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan tinggi yang cukup jelas antar responden, tetapi tidak ada yang terlalu ekstrim. Artinya data tinggi badan ini masih berada dalam batas yang normal dan wajar. Untuk soal nomor 3, apa minimal satu hal menarik dari data atau dari hasil eksplorasi data? Hal yang menarik dari data ini adalah tidak adanya tinggi badan yang terlalu jauh berbeda dari kelompok lainnya. Artinya data ini stabil dan seluruh responden memiliki tinggi badan yang masih dalam batas normal. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Dan kami akan menutupnya. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.